arah Hacienda dan juga water treatment karena diisi oleh RRQ juga. Dan Sam9 ini dia tim yang tadi gue sempat tanya ke Agus, Hacienda, Sam9 ya mainkan di bagian Hacienda, jadi tengahnya padat dengan zona seperti tengah dan Bigetron masih masuk. Begitupun dari Face Clan juga cukup nyaman. Sam9 tinggal di timur, enak sekali. Ini 3 arah rotasi nih di utara dan juga timur laut. RRQ, Alter Ego dan juga Javos. Tapi at least ada satu tim Indonesia lah yang nantinya bisa kontrol dari sisi utara. Lo ngambil gudang itu dan nanti ya tinggal bagaimana melawan lagi selanjutnya kontender dari Bacon. betul, tapi ini menurut gue paling diuntungkan dari Persija EVOS. Ini kesempatan buat Persija EVOS kalau mereka mau mendapatkan poin tinggi. Mengingat mereka bisa memainkan gudang sebagaimana yang Junior ungkapkan, kontender mereka tinggal bagaimana FaZe Clan. Kalau FaZe Clan tetap disiplin bermain di bagian gudang coklat, mereka bisa sangat enak dari Persija EVOS. Tapi kalau menemukan high ground akan cukup berbahaya. Tapi yang berbahaya kali ini adalah Xavier. Entah mengapa keputusan mereka untuk bergerak cepat menurut gue sangat fatal, karena harusnya mereka udah bisa memetakan rumah dewa ada isi, di bagian kanan juga ada isi, dan lihat mereka kayak menyetor nyawa. Bahkan Lamborghini terpelanting, that's it. Mungkin itu dia ending untuk Xavier. Satu keputusan yang menurut gue sangat fatal untuk tim sekelas Xavier. Ya, stage 4, stage 5 ini nggak bisa lo main inner. Nggak bisa. Benar-benar lo harus terus bermain outer karena memang pinggiran-pinggiran ini outer adalah tempat yang banyak sekali obstacle yang bisa lo jadi tempat persinggahan. Tapi dari Bigetron, mereka masih stay dengan 4 playernya. Mereka melihat, menempik lagi bagaimana perjalanan dari Geek lagi. Dan ya, Geek lagi yang bakal mereka coba lock dan terus diberikan damage yang cukup lumayan. Ya ampun, Satar masih terus memberikan mini 14 seperti spray down-nya lagi. Satu demi satu, belum ada peluru yang masuk, tapi please, Geek Fam, kalau berkurang aja satu pemainnya, ini bisa menambah power dari Bigetron lebih masuk ke dalam circle zone. Percaya sama gue, siapapun yang dapat high ground di samping kanan FaZe Clan yang akan kontrol game kali ini secara maksimal. FaZe Clan kayaknya nggak mau ngelepas kiri dulu, makanya nggak langsung ke arah di atas. Karena di titik itu bisa ngeliat semuanya, tapi RRQ satu demi satu sangat disayangkan tumbang oleh permainan Sam9. Entah fight seperti apa yang terjadi, tapi kali ini dua tim Indonesia masih terus menggempur Geek Slate. Bahkan Box lagi-lagi tim yang paling merugi di hari ini karena tidak pernah lepas dari genggaman di bawah top 10 yang buat mereka tidak punya placement secara tinggi. Tapi ternyata RRQ mencoba masuk dari bagian bukit kanan dari tempat Persija EVOS, ditembaki oleh tim Sam9 dan Alter Ego, the last man standing. Setelah tadi kalah fight dengan tim Secret atau berkurang satu player dengan tim Secret, masuk tertembak juga oleh PJKV. Dan Voin kali ini coba tembaki oleh Sam9. Ini tim yang ganggu banyak tim banget loh. Tadi ganggu RRQ, main lebih high ground lagi ganggu Voin. Dan ini yang dikatakan oleh Junior tadi, dan gue aminkan tidak bisa bermain di bagian tengah ketika zona seperti ini. Ya, agak greget ya ngeliatnya ya, apalagi Voin. Gue nggak tahu ini keputusan yang tepat atau enggak untuk Void. Iya, masuk ke dalam circle zone, iya. Tapi pemilihan spot mereka kayaknya enggak banget buat gue. Tapi nggak tahu nanti bagaimana menurut lo Dogi kalau untuk spot dari Void. Sebenarnya Void ini bagus dalam artian cekungan ya, tapi mungkin yang tidak mereka antisipasi adalah pergerakan dari Sam9 yang masih bisa bergerak cukup leluasa di bagian kanan. Karena RRQ-nya tadi kalah dalam fight. Kalau misalnya tadi RRQ menang, mungkin menurut gue Sam9 gak bakal sebandel ini untuk ngegangguin Void terus. Karena zona seperti ini bisa jadi karena bagian kanan tengah. Oh, betul kan. Gue gak sukanya di satu titik yang sama gitu loh. Iya, betul sih, itu salahnya di sana ya. Tapi Gus, apa yang gue katakan kan, kanan dari FaZe Clan. Udah, ini orang yang suka main Miramar pasti hafal banget. Bukit ini kontrol semuanya. Kontrol dari bagian PJV, apalagi dari Bigetron. Tapi memang resiko banget main ke sana. Karena cukup open field dan bisa dilihat juga dari beberapa titik seperti itu. Open fieldnya mungkin dari Bacon sih yang bisa ngambil. Ngambil ya, iya. Kalau untuk lain-lain enggak. Bacon doang yang paling menjadi tempat yang paling sulit mereka untuk terus nanjak ke arah bukit yang seperti Aldoge bilang. Tapi Voin, gue ngerasa harus ada satu yang di bukit gitu loh. Kalau empat-empatnya di situ, lo nggak bisa nge-cover 3 temen lo di sini gitu. Atau dua controlling bukit, 2 ada di titik lengkungan ini. Seperti ini yang coba mereka lakukan ya, mengingat tadi masih punya bagi harusnya RRQ, harusnya pulang ya. Atau masih ada satu, ya pulang ke lobby, sangat disayangkan karena memang masuknya sulit dan Persija EVOS. Ini dia, utara harusnya mereka bisa kontrol. Sam9 tidak akan melakukan revive karena Loyu harusnya, tapi Putra apakah bisa? Ternyata Tayo-nya mundur lagi. Keputusan yang menurut gue cukup fatal dan baru gue katakan knockdown sama Misery. So, sebuah keunggulan untuk tim PJV karena Sam9 udah kehilangan 2 player yang di atas. Kalau turun lagi Adib menurut gue keputusan yang tidak bijak. So let's see later. Tapi satu player Geek Slate udah dekat dengan Void, ini berbahaya. Kalau dia punya utility, ini bisa berbahaya banget menumbangkan player dari Void dan BTR ketika bergerak. Ini yang gue katakan juga
Tadi mereka nggak cepat masuk, kali ini digranat, ditembaki terus, dan Void pun digempur dengan granat-granat yang dilemparkan oleh player dari tim Geek. Oh no, ini cekungan yang akan menjadi malapetaka kalau tidak segera diantisipasi seorang Stuxnet. Ya. Stuxnet. Ya itulah pokoknya lah ya, tapi Alpha tampaknya memberikan juga balasan. Aduh. Belum ada peluru ataupun bom tadi yang kena. Ayo bisa. Nah ini Nice. jangan sampai semuanya megang bom dan nice untuk Stuxnet bisa didapatkan. Berpindah posisi Snipes 04 tidak ingin bermain beresiko karena hantaman pemain dari Void cukup deras sekali. Masih terus Snipes bakal dicari juga dan Alpha seperti biasa dia mengontrol lagi untuk tempat-tempat lengkungan karena ada Sam9 yang bakal mereka jaga selanjutnya. Tapi Snipes ini menjadi PR yang harus dituntaskan oleh 3 player yang menjaga pemain tersebut. Kemudian dari Face Clan, benar aja Bacon yang nabatin. Iya betul banget, karena dari bagian open field bawah nggak di-expect ya. Face Clan yang udah terlalu fokus dengan Bigetron Red Villains, kali ini harus digempur dari bagian bawah. Satu lagi Geek, please kanan, jangan lihat ke sana dulu, lihat belakang dulu, belum habis. Itu masih ada Snipes di bagian bawah, udah mulai terdeteksi seperti Nate dilempar. Ada hitmark yang masuk kah? Ini ada Molly, ada Nate lagi ya. Dua-duanya lempar utility, tapi ya udahlah ya, belum ada melehat juga dari bagian belakang. Meletup dan rata. Geek slide pulang ke lobby. Void tinggal menyisakan Sam9 menjadi kontender mereka yang cukup dekat, tapi Bukit bisa dimainkan oleh Void. So ini menjadi kabar gembira, apalagi Hale juga udah tumbang, bisa makin performa di atas lagi untuk tim Void Esports. Yes, kabar gembira benar-benar untuk Void saja, tidak untuk kulit manggis yang ada ekstraknya. Dan ya dari Bigetron pun juga masih berupaya di situ. Javos masuk perlahan-lahan, tidak terlalu dalam. Mereka tahu tempat-tempat yang harus bisa mereka mainkan. Begitupun smoke-smoke yang harus mereka keluarkan masih stay dengan 4 playernya. Kita harap juga Javos bisa mengambil poin lebih lagi biar bisa merangkak di top 5 bersama Alter Ego, bersama RRQ dan juga Void untuk menggeser dari Sam9 terutama. Masih terus berkutat Bigetron Red Villains juga. Ini adalah momen-momen penting mereka, momen-momen krusial mereka untuk menambah poin demi poin lebih banyak lagi. Tapi Svavel harus sedikit berhati-hati, di lock oleh Lapar di situ. Benar-benar tim Indonesia kuat sekali ada di Miramar. Please guys, please Indopride-nya tolong di live comment. Kita lagi butuh poin yang banyak sekali. Memang pantas Indonesia berada di top klasemen. Balik lagi, sekali. 101% pasti ada tembakan dari Redface. Aduh, Redface sayang sekali hanya mendapatkan 1. Namun begitu Misery masih bisa melakukan pertahanan. UMP-nya masih cukup prima, tapi tidak ada backup berikutnya. Misery dapatkan 1, ternyata tidak. No, 2 player Persija EVOS lainnya masih cukup jauh di bagian bawah sana. Tapi Bacon kali ini dengan 3 player masih aktif. Microboy sangat disayangkan, low HP healing akan segera dilakukan. Tapi dari Face Clan menabrak karena Bacon juga menjadikan keadaan Bacon tidak prima juga. Dan ini harusnya menjadi keuntungan karena Bigetron harusnya bisa masuk dalam zona. Vintores menembakkan 1, memulangkan 1 play dari Bacon, tapi Microboy dapatkan 1. Microboy, ayo 1 lagi dari Bacon, tapi tembakan dari bagian belakang cukup banyak juga Microboy. Aduh, terkena tembakan dari tim Face Clan, tapi setidaknya hashtag 6 cukup baik untuk tim Persija EVOS. Dan lihat Bigetron udah masuk dalam zona. Gua nggak tahu keputusan apa yang diambil Face Clan untuk ngabisin Bacon terlebih dahulu. Harusnya mereka fokus dengan Bigetron, tapi ya tidak apa-apa. Yang penting tim Indonesia bagus kali ini. 1 player tumbang, Morman tinggal misalkan 3. Gimana Gus? Malah menurut gue memang harus sisi belakang dulu karena ada 2 tim. Kalau lo depan, lo ada 1 tim, tapi 2 tim ini di belakang lo bisa nggak digangguin. So Face Clan menurut gue pemilihan yang sangat bijak. Iya kan? Dan bisa menjadi third party juga di situ. Setelah belakang bersih, baru BTR bisa mereka tuntaskan. Kalau gua malah punya pandangan bagian kanan bisa mereka mainkan, tapi ya itu nanti belakangan ya, karena memang sangat disayangkan ya. Mudah-mudahan ada sesi analis lagi ke depannya biar kita bisa bertukar pikiran tentunya. Tapi kali ini fight masih terjadi. Liquid atau Deus Villain atau Deus Vil kali ini akan berhadapan dengan 4 player dari Face Clan yang kembali prima. Mundur perlahan, pergerakan yang cukup baik juga karena ada Prawn juga. Tapi ini membuat Bigetron sekarang terjepit karena Void pasti menyadari di bagian depan adalah letak lawan mereka. Dengan trade utility menandakan ada lawan yang dekat juga dengan mereka. Nate dilempar lagi. Face Clan 4 player benar-benar prima. Kali ini mengingatkan bagaimana seramnya Face Clan ketika mereka masih mendapatkan atau mempunyai 4 player aktif junior. Yes ya. Dan 2 tim Indonesia, Void terus berada di posisi-posisi late game. Benar-benar konsistensi yang sangat amat mengerikan. Mudah-mudahan berlanjut dan mereka pun juga bisa Amin. juara juga nantinya. Walaupun kemarin gue bilang mereka lolos grand final aja udah harus bersyukur. Tapi tidak. Untuk Ryzen selalu bomnya on point. Tapi dibalikan keadaannya Lapar. Kedapatnya Svavel. 3-way showdown yang terjadi di momen krusial di Victor dapetin Ryzen. Bigetron terjepit dan selesai.
di tangan kedua tim ini, dijepit, digunting. Tapi tetap ini merupakan sebuah nice try yang benar-benar nice try dari Bigetron. Kali ini fight antara Void dan juga FaZe Clan dan ini berimbang 4 melawan 4. Ini gua katakan selalu, Void selalu punya expect the unexpected. Mereka kuat sekali ketika bermain as a team di tempat yang sama. Maxius mungkin nggak mempunyai helmet kali ini, tapi masih bisa melakukan pick off ke arah bagian depan. Ada pergantian, ada pemberian peluru sepertinya. Tapi kalau gue jadi Void, sekarang ambil vehicle agak ke kanan agar menguasai circle lebih sempurna lagi. Mengingat kurang dari 44 detik lagi, zona 9, zona penutupan. Siapa yang menguasai circle tengah lebih dahulu? Tentu mereka yang bisa diunggulkan chicken dinner lebih daripada tim yang lainnya. Void, Void, gacor, Void, gacor, Void, gacor. Void. Ya ampun. Aduh, Vintores. Ko Pablo. Aduh, hai. Bukan yang ngurus anak bro. Tapi nggak apa-apa, Gus. Kita masih percaya sama Void karena FaZe Clan juga nggak bisa terburu-buru maju sih. Kita lihat ya. Gila ya, Ada pergerakan kagetnya. dari bagian kanan. Aduh, Maxius lagi nggak siap nembak tadi. Oh no. Hanya menyisakan satu saja. Dua ternyata sudah berhasil di revive. Tembakan ke arah bagian depan. FaZe Clan tektokannya rapi banget dan 4 lawan 1. Ini akan menjadi kondisi yang sulit. Tapi satu knockdown didapatkan oleh Void. Jangan terburu-buru tapi akhirnya kita harus mengakui keunggulan dari FaZe